ngajukan butuh sokoman ilaihi maring nikah. Jadi hukum asal pernikahan itu adalah sunnah. Cuma nanti karena seperti ta'ala minal ahkam wal qadaya, karena pernikahan itu juga akan berkaitan dengan hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika setelah pernikahan. Maka kemudian para ulama itu memutuskan hukum asal nikah itu mustahab, karena Nabi mengatakan dalam dawuh hakim ana sunnati wa man rahiba an sunnati falahu. Nikah itu sunnah. Sunnah dalam arti jalan hidup Nabi, atau sunnah dalam arti ya mustahab. Artinya ketika orang itu nikah ya berarti dia dari akhir kanjeng Nabi, karena Nabi itu menikah di jalan hidup Nabi. Atau bisa diartikan nikah sunnah itu karena memang nikah itu hukumnya sunnah. Artinya ketika orang nikah ya pahala, banyak pahala yang akan didapat setelah pernikahan, hukum asalnya. Meskipun misalkan kita mengkaji lebih detail lagi tentang hukum, itu kan nanti bisa berubah sesuai dengan qadaya yang bisa jadi terjadi atau diasumsikan akan terjadi, atau perkara-perkara yang mengitari sebelum atau ketika terjadi pernikahan. Contoh misalkan bagi orang yang tidak butuh untuk menikah, di sini kan mustahabun liman yang tajilai, orang yang butuh untuk menikah. Lalu bagaimana kalau orang itu mampu tapi tidak butuh nikah? Apa yang sunnah? Kan itu ya bisa jadi sunnah. Maka kemudian kita korelasikan dengan beberapa hadis, misalkan yang Rasulullah SAW menustata aminkum al-ba'ata fal-datazimaj. Wahai pemuda, jikalau kamu sudah mampu ba'ah, maka ya nikah, karena bisa menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Tapi kalau tidak mampu, fa'alaihi bisawm, puasa, karena itu menjadi obat menunjuk. Maka nikah berdasarkan pada qadaya yang mengitari hukum asalnya mustahab, tapi bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram, atau bahkan malah menjadi wajib. Menjadi wajib kalau memang pernikahan itu tidak berdasar pada kebutuhan, tapi berdasar pada dalam rangka untuk menjaga nama baik dan menjaga kemaluannya, menjaga agar tidak zina. Daripada zina mending nikah, daripada pacaran nikah misalnya. Ya tidak apa kan itu. Kalau yang sudah boleh ya, bagi hubungan dunia sambil dalam apa namanya status sudah menikah kan boleh, daripada pacaran. Qadayanya seperti itu, daripada pacaran itu dosa, dia akan mending menikah. Tapi kan masih kuliah Pak, ya sudah, tinggal nggak usah hidup serumah, tinggal di rumah masing-masing. Nanti kalau pas pengen liburan bareng, artinya sudah tidak ada dosa di antara berdua. Maka dalam konteks daripada zina misalkan, atau dalam rangka untuk menjaga dirinya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan, nikah itu bisa jadi masuk dalam hukum wajib dengan kategori dia mampu dan untuk menghindarkan diri dari perzinahan misalnya. Atau misalkan menjadi haram, ini kalau misalkan ya dengan motif-motif tertentu yang mana itu ada asumsi-asumsi bisa mendolimi wanita terlebih. Misalkan bagi lelaki yang belum punya kemapanan hidupnya belum mapan, belum punya pekerjaan, dan sebenarnya dia tidak harus segera nikah karena bisa jadi hidupnya masih normal-normal saja, tapi dia memaksakan diri untuk menikah, itu malah justru bisa jadi makruh atau bahkan haram. Karena ada motif-motif tertentu atau ada qadaya, permasalahan-permasalahan tertentu yang bisa jadi akan salah satu pihak pasangan itu terdolimi. Nah itu masalah hukum saja. Tapi kembali hukum asal dan mustahab saja. Karena tidak bisa kita rasakan untuk wajib, sebagaimana kita tidak bisa mengatakan itu
sebuah keharaman. Karena kalau kita melihat tokoh-tokoh agama, maksud saya ulama-ulama terdahulu yang tidak nikah juga banyak sekali. Imam Nawawi misalnya, itu juga tidak sempat menikah karena umur Imam Nawawi itu kalau tidak salah 41 tahun. 41 tahun. Tapi beliau sudah menghasilkan atau memiliki banyak karya tentang ilmu, tidak hanya fikih tapi juga hadis, usul fikih, dan banyak sekali. Dia sibuk dengan ilmunya sampai lupa diri untuk menikah. Imam Nawawi. Ibnu Taimiyah juga katanya tidak menikah. Wa yajuzu lil khurri, wa yajuzu lil khurri, ketuwi wong lanang merdeka apa anya jemaah yang bolake sapa al-qur dina bayi hara-ira ing antarane papat pira-pira waktu merdeka. Walil akhirat ketuwi budak lanang apa anya jemaah yang bolake sapa al-abad bayi dina ini ing antarane waktu loro abad. Jadi uang lanang merdeka dengan wanita merdeka, budak dengan budak. Tapi kan kita kalau bicara tentang budak sudah tidak relevan dalam konteks sekarang karena memang ya sudah tidak ada budak. Secara hukum memang ya boleh-boleh saja bagaimana hukum mustahab. Meskipun kalau kita berbicara tentang kesetaraan gender atau emansipasi ya karena bisa jadi tidak relevan lagi i harairo itu poligami, jangankan 4-2 saja kadang ya sudah tidak relevan atau mungkin ya sebenarnya masih bisa dikatakan relevan tapi mungkin tidak terima saja. Misalkan jangan madu masa belum jadinya jadi nomor 2 atau malah jadi nomor 3 gitu. Atau nomor 1 tapi nanti mau diduakan. Tapi secara fikih itu kan artinya gini, kita suka atau tidak suka itu adalah sebuah hukum, kan gitu. Suka atau tidak suka itu adalah sebuah hukum dan hukum itu tidak langsung muncul begitu saja. Hukum itu ya melalui sebuah penafsiran teks Al-Quran maupun pemahaman terhadap hadis Nabi. Bahkan ya af'al Nabi, af'al para sahabat, termasuk tindak lampah bahasanya ya apa yang dilakukan Nabi, sahabat ya seperti itu. Maka kemudian menjadi hukum. Suka tidak suka itu hukum. Maka begini. Maka oke lah, kalau memang dalam konteks normal saja kita tidak suka, ya tidak suka saja. Tapi bukan berarti menafikan hukum. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi ayat sema'a baina itnataini atau bahkan baina arba, 2 atau bahkan sampai 4. Itu kalau memang itu menjadi sebuah solusi yang memang dibutuhkan, ya gimana lagi? Misal istri pertama bahasanya mandul misalnya, tidak punya anak, tidak bisa bekerja, itu kan sebuah fenomena ya, tapi tidak bisa menjadi ketetapan hukum yang umum. Tapi maksudnya fenomena. Kalau memang keadaan seperti itu, misalkan pengen punya keturunan, ya kan artinya kan harus cari yang lain. Atau misalkan kodoya yang keterkaitan tentang pelaksanaan hak maupun kewajiban. Kalau nanti di dalam masalah fikih itu nanti banyak sekali, misalkan ternyata wanitanya cacat, nah gitu, wanita cacat, yang sekiranya kita tidak mungkin untuk melaksanakan hak ataupun kewajibannya, terutama kewajiban pelayanan terhadap suami misalkan tidak bisa, misalkan karena cacat, kecelakaan cacat misalkan, sehingga tidak memungkinkan untuk melayani ya, maka kemudian suami mau tidak mau mendua misalnya. Ada kaudiyah tertentu yang sekiranya kadang memaksa
apa yang sebenarnya kita tidak suka harus diterima. Itu banyak sekali di dalam kehidupan di samping kita. Nyatanya dulu itu ya banyak orang yang punya 2 istri, punya 3 istri itu biasa-biasa saja. Begitu. Apalagi kalau misalkan tokoh kalau dalam dunia kerajaan, di dunia kerajaan itu malah justru punya pasangan lebih banyak itu menjadi simbol eksistensi seorang lelaki. Misalkan di Majapahit, kerajaan Jawa kan seperti itu dulu. Makanya banyak istri, banyak salir. Tapi kalau dalam Islam ya tadi hanya membatasi pada 4. Suka atau tidak suka ya itu 4. Karena dalilkan faqihu atau balaku min al-nisa'i matna wa thulathan wa ruba'. Kemudian tapi kan ditaksir, dibatasi kalau memang tidak mampu wa in khiftum dan seterusnya itu kan terus fawahidatan, maka cukup 1. Nah, 1 itu ya menjadi sebuah pilihan. Kemudian 2, 3 atau 4 itu kalau memang tadi keterkaitan dengan kodok. Karena kalau kita ini berbicara tentang kodok ya, Imam Ali itu juga pernah minta fatwa sebenarnya, minta izin sebenarnya. Imam Ali itu pernah minta izin kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya Habib Allah, boleh tidak misalkan saya itu memadu atau menduakan putra Aisyah atau Fatimah. Misalkan saya nikah lagi, artinya memadu atau menduakan Fatimah, bagaimana? Nabi ya tidak memberikan izin. Bahkan pada saat itu Nabi marah besar kepada Ali karena Ali meminta izin untuk menikah lagi. Ada nih. Jadi tadi habis maghrib jamaah langsung berangkat. Sisa. Udah jam juga. Oke. Tapi kalau bagi budak ya kedua, karena budak itu secara fikih separuhnya hur, ya. Al-abdu itu nisful hurri, baik dalam apapun, termasuk dalam hak, termasuk di dalam kewajiban, termasuk di dalam hak, termasuk di dalam kewajiban itu sendiri. Maka kalau masalah syahadah persaksian di dalam sebuah muhakamah pengadilan itu budak itu harus 2 kali daripada hur. Itu berarti seperti itu. Karena budak itu makhluk lil malik. Budak itu dimiliki oleh seorang pemilik, disayid. Maka budak itu tidak memiliki dirinya sendiri secara utuh. Ya kan? Budak itu tidak memiliki dirinya sendiri secara utuh. Maka ada istilah budak muba'at, ada budak apa itu muba'at, ada banyak itu macam-macam budak, saya malah lupa. Itu wala yaqihu al-hurru amatan. Lanjut, wala yaqihu lan oras kena nikahi sapa al-hurru wong lanang merdeka amatan ing budak liya. Maksudnya budak liya itu ya budak orang lain. Ini sebenarnya ya kalau dalam konteks sekarang sudah tidak ada budak, tapi karena ini adalah ilmu ya kita kaji, gitu, kita kaji saja. Karena ini bagian dari peninggalan yang pernah ada di dalam khasanah keislaman. Meskipun dalam sekarang sudah tidak ada budak, tapi karena ini ilmu ya kita kaji. Tidak boleh seorang lelaki merdeka itu menikahi budaknya orang lain. Illa bisyarta ini dijaga kelawan syarat loro. Nanti kalau di syarahnya atau di Fathul Qadirnya itu ada 4. Syaratnya ada 4. Sing pertama ada musodakil hurrah. Orang anane mas kawini kanggo wong wadon merdeka. Maksudnya apabila ingin menikah dengan wanita yang merdeka itu tidak punya mas kawin. Sementara
Kalau orang atau sayyid itu ingin menikah dengan amat milik sendiri, itu kan tidak dengan mas kawin. Atau nanti bahasanya seandainya dengan mas kawin itu dengan misil, mahar mitil. Mahar mitil itu ya suka-suka aja, yang penting kasih gitu aja, kan gitu. Itu yang pertama. Sementara kalau dengan tadi tidak punya kemampuan untuk membayarkan mahar apabila menikah dengan wanita yang merdeka. Wa hauful anati lan di zina. Karena dikhawatirkan kalau tidak menikah dengan budak itu nanti malah justru akan terjadi perzinahan. Sementara menikah dengan hurrah tidak punya uang untuk menikah, untuk digunakan mas kawin. Jangan dibayangkan mas kawin itu seperangkat alat sholat. Wah itu Indonesia Jawa gitu. Seperangkat alat sholat. Kalau di Arab itu mas kawin itu besar. Kalau di kita itu yang besar paling ya orang-orang Sunda itu besar, orang-orang Madura, Sulawesi itu besar. Kalau orang Sunda, ada yang Sunda ada? Atau dekat dengan Sunda atau keluarga Sunda? Biasanya mas kawin berapa? Madura berapa? Gak tahu Pak. Seperangkat alat sholat itu mau? Kalau di Madura ada kayak gitu? Ada. Tapi keturunan Jawa mesti. Yang asli Sunda atau asli Madura? Semua Bapak Ibu. Enggak, maksudnya kalau orang nikah itu mas kawinnya apa? Mas kawinnya nggak tahu Pak. Enggak tahu. Di sini. Mesti mahal ya? Mesti mahal. Oh iya mahal. Paling minimal ya seperangkat, bukan seperangkat alat sholat, tapi seperangkat rumah dan isinya. Kalau di Arab itu seperti itu. Oh iya. Maka kalau kita baca tema fikih di dalam bab mahar atau di dalam masalah hak dan kewajiban, lelaki itu kan wajib memberikan rumah, lelaki wajib memberikan, maksudnya tempat berlindung ya, rumah termasuk ya dengan isinya untuk nafkah. Kemudian bahkan sampai setelah cerai pun itu wanita yang diceraikan itu kan masih harus diberikan fasilitas tempat tinggal, diberikan fasilitas makanan termasuk anak-anaknya, pakaian juga. Itu bagian dari nafkah kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri. Kemudian yang sebenarnya itu adalah kewajiban-kewajiban setelah pernikahan, tapi karena menjadi sebuah tradisi yang berlaku, itu menjadi sebuah semacam mahar yang harus dibayarkan ketika pernikahan. Kan gitu. Bahkan kadang jenengan kalau lihat video-video di TikTok atau di YouTube atau apa status kan kadang ada sedikit video lelaki melamar cewek, sudah punya pekerjaan belum, sudah punya apa, kendaraannya apa kan itu, mobil atau motor itu. Meskipun itu kadang hanya anekdot atau cerita-cerita sindiran, tapi kadang di dalam masyarakat, sebagian masyarakat itu nyata. Kalau di Arab itu benar-benar nyata. Maka kalau orang Arab itu perjaka tua itu banyak. Perjaka tua itu banyak karena memang tidak punya kemampuan untuk mahar. Apalagi tadi sodaqil fuqah tadi, mahar untuk wanita merdeka pada saat itu ya. Tradisi Arab seperti itu. Maka benar tadi kembali takut zina, mau nikah dengan wanita merdeka, tidak punya kemampuan untuk membayar mahar, akhirnya kan nikahnya dengan amat. Maka kenapa kayak saya tadi singgung, dulu itu banyak orang-orang yang kadang tidak punya istri tapi punya banyak amat, budak. Ya karena bisa jadi tadi karena kurang itu wajib dinafkahi. Sementara amat itu malah justru wajib melayani, kan beda dari sini. Kalau hurrah itu wajib dinafkahi, tapi kalau amat malah amatnya yang melayani sayyidnya. Maka kenapa kemudian malah mereka itu menikahi amat-amat itu
karena mereka akan mendapatkan keuntungan secara finansial, secara agama juga seperti itu. Secara finansial karena akhirnya suaminya malah dilayani, bukan memberi nafkah tapi malah dilayani. Misalnya yang kerja malah yang budak-budak tadi, maka dia kerja budak-budak, suaminya di rumah tercukupi. Kalau dia menikah dengan amat. Sementara kalau nikah dengan qurrah, balikannya, suaminya wajib menafkahi istri yang qurrah. Kemanfaatan secara agama mengangkat derajat amat. Mengangkat derajat amat. Maka amat yang budak akhirnya ketika dipersunting dinikah oleh lelaki merdeka, maka ketika anak nanti lahir itu kan anaknya setengah merdeka setengah budak. Maka mengangkat derajat istri amat dan mengangkat anak yang dilahirkan dari pernikahan sayyid dengan amat. Nah, nanti kan setengah-setengah. Nah, setengah-setengah itu nanti mubahat. Mubahat itu nanti tinggal ketika ada perjanjian membayar tertentu kan akhirnya jadi bebas. Apalagi kadang amat ketika menikah dengan sayyid akhirnya kadang lama-lama kan dibebaskan juga. Akhirnya status budaknya hilang. Nah itu keuntungan secara agama. Maka kenapa di dalam fikih-fikih klasik itu kadang menyinggung memerdekakan budak, atau mungkin banyak istri dari kalangan budak, kan gitu, karena mengangkat budak tadi biar merdeka. Nah, itu kalau pembahasan klasiknya seperti itu. Termasuk syarat yang tidak disebutkan di dalam matan ini adalah ini tadi, Allah yakuna di luar kurung itu ada Allah yakuna tatamu qurrah muslimah, tidak ada qurrah muslimah al-kitabiyah taslumul istintaq, karena memang tidak ada wanita yang merdeka yang mau menikah dengan dia. Nah, ini kan lebih parah lagi, cuma tidak disebutkan dalam matan, mungkin mu'alifnya yang menjaga apa namanya saja. Karena kadang orang itu ya dengan kondisi tertentu tidak mau, jadi tidak laku lah bahasanya, tidak ada wanita qurrah yang mau menikah dengan dia. Nah, itu kan parah. Yang kedua, syarat kedua adalah Islamul amah. Jadi budak yang dinikah itu harus beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam juga tidak boleh dinikah. Tapi kalau qurrah, imra'ah qurrah, wanita yang merdeka, kalau dia tidak Islam malah boleh, kan gitu. Kitabiyah itu kan boleh. Bon, wa nadhuru rasuli ila mar'ah, wa nadhuru rasuli utawi delok wong lanang, delok melihat ilal mar'ati mari wong wadon iku alasan hati-hati dengan tasih itu pira-pira tingkah, pira-pira warna. Jadi lelaki melihat perempuan itu ada 7 pembahasan. 7 pembahasan. Ahaduna utai salah suwijine utawa kang sepisane sab'ah nadhuru utawi delok wong lanang ar-rajul ila janabiyati maring wong wadon liya li ghairi hajatin karena tanpa hajat wa ghairu jaizin maka ora wenang. Jadi melihatnya lelaki pada wanita ajnabiyah karena bukan karena hajat itu tidak boleh. Yang dimaksud dengan nazar itu adalah melihat yang bukan melihat auratnya. Kalau yang bukan termasuk aurat boleh, misalkan wajah. Wajah itu kan bukan aurat menurut jumhur. Maka ya kita boleh, saya melihat dengan wajahnya itu boleh, atau melihat telapak tangannya itu boleh. Cuman kalau menurut madhabnya atau kaulnya mu'alif ini yang matannya dari Abi Sujatnya itu auratul mar'ah fi ghairi shalah, auratul mar'ah auratul nisa fi ghairi shalah itu kan jami'ul badan. Nah ini jangan kalau di awal-awal itu mungkin yang terlewatkan untuk kita bahas gitu. Jadi dalam madhab Syafi'i itu kan ada 2 madhab besar.
dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua mazhab besar dalam masalah aurat. Yang dianut oleh Abi Suja itu jami'ul badan, termasuk wajah, termasuk telapak tangan ini aurat. Maka jenengan kalau melihat tradisi orang Yaman, Yordania, Yaman itu pakai niqab, pakai cadar, meskipun dia bermadzhab Syafi'i. Kalau misalkan orang Saudi yang bermadzhab Hambali, bermadzhab Maliki, apalagi Salafi, itu wajar kita kemudian melihat mereka bercadar. Tapi kalau Yaman itu kan Syafi'iyah. Tapi kok malah bercadar karena memang dalam madzhab Syafi'i ada dua, semua badan termasuk wajah. Tapi yang jumhurnya Syafi'i, mayoritasnya Syafi'i, kaul arjahnya, kaul yang paling rajih atau arjahnya itu jami'ul badan ilal wajh wal kafain. Jadi wajah dan dua telapak, atau mungkin yang biasa terlihat berarti ya telapak itu tidak harus yang putih, tapi telapak ini atasnya juga telapak, itu tidak merupakan aurat, atau artinya ya boleh dilihat. Maka di matan ini, di matan takribnya itu kan li ghairi hajatin wa ajnabiyah li ghairi ajnabin wa ghairu jaiz. Misalkan saya melihat wajah jenengan tanpa ada hajat sedikit pun, itu tidak boleh menurut ini. Maka ini jangan diterima mentah-mentah. Ya, ini jangan diterima mentah-mentah karena ada pendapat lain wajah dan telapak itu bukan termasuk yang awal. Tapi ini kita baca versi ini dulu. Gitu. Mutlak kalau kita melihat bagian apapun dari wanita tanpa ada hajat itu tidak boleh. Terus kalau ada hajat bagaimana? Nanti di bawah ada. Watani utawi kang pindho iku nadruhu ila zaujatihi wa amalihi. Melihatnya lelaki kepada istri dan amatnya dan budaknya, fayajuzu boleh. Ayaturu ila ma'adal farji min juman, melihat kepada selain farji. Farji maksudnya ya kubul wa kubul, melihat seluruh anggota tubuh istri maupun amat selain farji itu boleh. Kalau farji itu jadi ada dua pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Itu nanti jenengan kalau sudah berkeluarga, jenengan lihat kemaluan suami itu ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Tapi kaul yang dikuatkan di dalam mazhab Syafi'i makruh. Melihat kemaluan suami melihat kemaluan istri itu makruh. Tapi ada di sini di Fathul Qarihnya sebagian kaul mengatakan haram. Maka kenapa Imam Ali itu sampai melihat kemaluannya sendiri saja tidak mau? Itu Ali. Maka dikatakan karamawahu. Wasal itu yang ketiga. Nadaruhu ila dawatin muharramah. Melihatnya lelaki ila dawatin muharramah, kepada mahramnya. Kepada mahram. Sekarang pertanyaannya, mahram itu siapa? Yo, sebab mahram itu ada berapa? Mahram itu apa tuh? Yang diharamkan dinikah tak? Sebabnya ada berapa? Ayo, di antaranya apa? Nasab. Nasab itu berarti siapa? Ke atas berarti bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. Jenengan sentuhan dengan bapak tidak batal wudunya. Sentuhan dengan kakek tidak batal wudu. Saya sentuhan dengan ibu, dengan nenek dan seterusnya tidak batal. Pertanyaannya kalau dengan paman? Ayo, paman batal tidak? Tenanan, batal atau tidak? Kenapa? Jenengan nikah dengan paman, boleh tidak? Tenan nih.
Ayo. Kalau anaknya paman, namanya keponakan atau sepupu? Anaknya paman itu keponakan atau sepupu? Sepupu. Boleh nikah? Berarti mahram atau bukan? Bukan. Pernah nih? Terus kan beberapa anak cucu ke samping saudara, hanya itu nasab. Terus apalagi tunggal susun, rodoa. Kalau dulu itu sering ya, jadi anak bayi disusukan ke ibu lain, itu biasa. Kalau sekarang mungkin tidak kayak gitu. Ya mungkin saja karena mungkin ibunya belum keluar air susu. Misalnya kan kalau anak-anak pertama ya, kasus anak lahir anak pertama itu kadang sampai 3 hari 4 hari tidak keluar asinya. Terus piye? Ora dimimini. Ya kan tetap dimimini. Terus mimini piye? Susu sapi. Langsung mencret anaknya. Maka kan kemudian biasanya dicarikan air susu dari ibu yang lain. Gitu. Nah, ketika kasus-kasus semacam ini kan berarti rodoa, tunggal susu. Berapa kali kalau dengan rodoa? Apakah sekali itu langsung menjadi satu mahram? Berapa kali? 2, 3, 4, 5. Ayo dicari ya. 3 rodoa itu juga bukan. Rodoa ada. Di Bulughul Maram juga ada hadis tentang rodoa. Berapa kali? Dicari. Intinya tadi yang nasab, rodoa. Yang ketiga, maksudnya biar jenengan itu punya gawian mencari buku itu. Apa? Ini nasab, rodoa. Yang ketiga, suami istri maksudnya. Jenengan sentuhan sama suami batal enggak? Batal. Jenengan sentuhan sama mertua batal enggak? Ayo batal enggak? Ya, tapi jenengan sentuhan sama suami batal loh. Sama mertua batal enggak? Kenapa tidak? Musuharah itu jalur pernikahan. Kalau suami istri sentuhan batal karena nyatanya nikah lah itu, nikah batal. Tapi kalau yang dengan mertua, batal. Dengan kakak atau adiknya suami, itu sepaham kabeh insyaallah. Jadi Jawa ini mahram. Jadi melihat pada lawan jenis tapi yang mahram. Mahram itu berarti tidak boleh dinikahi. Au amatihi al-muzawwajah, atau amatnya yang sudah punya, amatnya yang sudah menjadi istri, berarti sudah menjadi istrinya orang lain. Fayajuzu bima ada mabaina surah wa rubah, maka boleh selama tidak antara rubah wa surah. Baina surah wa rubah. Surah itu apa? Pusat, rubah lutut. Yes, antara lutut sampai lutut. Jadi yang tidak boleh. Selebihnya boleh. Itu kalau jenengan ke tapi ini dengan dua akhir. Warabiu yang keempat, anadzarul ajli nikah, melihat karena ingin menikah. Fayajuzu ila wajhi wal kafain. Nah ini tadi yang saya sampaikan di awal. Boleh melihat wajah dan kafain. Ini kalau ada hajat nikah. Sementara kalau tidak ada hajat nikah, ilal wajhi wal kafain itu tidak boleh menurut mu'alif. Jangan kaget, karena memang mu'alif itu lebih pada condong jami'ul badan aurat, ya. Maka ketika ada hajat ingin menikah, ilal wajhi wal kafain itu boleh.
Tapi kalau tidak ada hajat nikah ilal wajhi wal kafain tidak boleh, karena itu bagian dari aurat menurut mu'allif. Meskipun menurut jumhur mayoritas ulama Syafi'iyah al wajhi wal kafain itu bukan aurat. Wal khamis, yang kelima, an-nadharu lil mudawwar, melihat karena mudawwar, litadawi, berobat. Fayajuzu ilal mawadhi'i allati yahtaju ilayha. Fayajuzu mengkawana ilal mawadhi'i maring berapa panggonan alati kang hotel mawadhi' yahtaju kang butuhake ilayha maring mawadhi'. Jadi boleh melihat anggota-anggota yang memang perlu untuk diobati. Sampai dioperasi tadabur. Meskipun nanti secara etika itu usahakan berobat itu cari dokter atau tabib yang sama jenis kelamin, laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan. Tapi kalau memang dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, karena obat atau berobat itu kan kepada orang yang khusus takhasus pada bidangnya. Misalnya adanya ya lawan jenis, jenengan ingin berobat kulit, misalkan yang kena penyakit kulit, misalkan bagian-bagian dalam, adanya dokter laki-laki yang tidak apa-apa. Atau jenengan misalkan misalkan orang lain, ada seorang wanita kemudian misalkan harus operasi, dokternya laki-laki, ya tidak apa-apa. Atau sebaliknya yang sakit laki-laki terus dokternya perempuan, ya tidak apa-apa, karena ada hajat mudawwar tadi, boleh-boleh saja. Atau kadang malah sekarang itu dokter sunat itu kadang cewek, dokter sunat itu kalau pas sunat massal itu kadang dokternya malah cewek. Oh, itu banyak kasus-kasus kayak gitu. Terus piye? Lah nek sing disunati cilik ora apa-apa, nek sing sunati wis dewasa itu kadang tidak etis juga kadang. Tapi kan itu tadawi, maka ya semoga tidak apa-apa, ya jujur. Wasatis an-nadharu li syahadat awil mu'amalah. Jadi melihat karena ada syahadah. Syahadah itu memberikan persaksian. Atau mu'amalah itu ya jual beli atau apalah syahadah. Dicontohkan kalau di syarahnya itu misalkan orang dalam syahadah zina, dia itu benar-benar berzina, A dengan B itu benar-benar zina. Maka kemudian untuk membuktikannya apa? Ya harus melihat apa? Bisa jadi melihat farjinya, melihat kemaluannya. Ya boleh enggak? Ya boleh. Gitu. Kalau sekarang misalkan video, harus melihat video, atau dalam persidangan itu harus mempertontonkan, memutar video hubungannya. Ya. Boleh enggak? Ya boleh saja. Karena memang itu dalam rangka untuk menetapkan sebuah hukum dalam sidang. Meskipun kadang kalau dalam persidangan yang semacam itu kan harus tertutup, maksudnya harus terbuka. Kayak kasus apa saja terbuka. Karena kadang sekarang itu ketika dituduh sidik-sidik kan kadang harus terbuka. Tapi kadang kalau memang dalam konteks yang ada aurat-aurat yang dipertontonkan kan harus ya tertutup. Fayajuzu an-nadharu ilal wajhi khas. Wasabi an-nadharu ilal amal. Inda ibti'iyaiha, balikane jual beli, arep adol atau arep tuku. Fayajuzu ilal mawadi allati yahtaju ila taqlidiha, maka boleh melihat pada tempat-tempat atau anggota tubuh alati utawi al-mawadi yahtaju butuh ila taqlidiha, maring bolak-balik. Jadi dibolak-balik, dilihat depan, dilihat sebelah kanan, kiri, belakang, atas, bawah, semuanya diteliti. Itu boleh karena memang dia adalah statusnya amat, dan amat itu tadi mamluk, dia tidak memiliki dirinya sendiri secara utuh, maka boleh tidak. Ini hal-hal yang terkait dengan pernikahan tadi hukumnya sunnah, boleh poligami dalam kondisi tertentu, kemudian
syarat menikahi budak, kemudian melihat wanita ajnabiyah maupun yang lain. Kemudian ada pasal setelahnya itu tentang akad nikah itu harus dengan wali dan 2 saksi. Itu saja. Ini karena terakhir ya. Yang setelahnya itu bab tentang sahnya nikah itu harus ada wali dan 2 saksi. Berarti kalau tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak sah. Kalau sekiranya wali itu tidak memungkinkan hadir, bagaimana? Diwakilkan. Itu aja taukil, wakil. Wali itu kan bapaknya, bapak ke atas, bapak, seperti kakek, seterusnya. Kemudian saudara, ya saudara tertua dulu, kakak tertua tidak ada, kakak saudaranya dan seterusnya. Itu nanti ada urut-urutannya, itu dibaca sendiri. Intinya tidak sah kalau tidak ada wali, tidak ada 2 saksi. Kalau tidak ada wali siapapun itu yang disebutkan di buku atau kitab ini, ya berarti diwakilkan. Wakil itu ya siapa saja ditunjuk gitu. Tapi kadang kalau sekarang ini lebih simpelnya ya wali hakim. Kalau misalkan bapaknya di mana, jauh di sana, sudah dihubungi, bisa disuruh untuk mengangkat wakil, taukil. Wakilnya siapa nanti, kepala kawahnya gitu. Itu hanya masalah teknis. Kemudian pasal setelahnya tentang muharramat, wanita-wanita yang masuk dalam mahram tadi tidak boleh dinikahi. Tadi ada karena nasab gitu, dan lainnya ada sebab rodok gitu. Terus pasal setelahnya tasmiyatul mahar, menyebut mahar itu sebenarnya disunahkan. Jadi meskipun kadang dalam konteks kekinian itu kadang ya materi kadang, tapi itu sebenarnya mustahab. Jenengan mau nikah dilamar, kemudian pas sebelum pernikahan itu ngarani mahar, menentukan mahar. Pokoknya saya mau nikah tapi maharnya mobil Pajero, itu sah saja. Karena mahar kan itu mustahab, itu akan lebih baik daripada tidak disebutkan. Jadi karena tidak ada kesepakatan awal tentang mahar, kemudian ketika pernikahan ternyata maharnya tidak sesuai diinginkan, gimana? Itu sah. Misalnya langsung tidak jadi nikah itu sah. Jadi misalkan ada cewek kemudian membatalkan pernikahan karena maharnya tidak sesuai, itu secara fikih sah-sah saja. Karena sebenarnya mahar itu disepakati sebelum pernikahan. Ya, cuma karena tadi kadang nilai-nilai etis itu kadang yang menutupi hukum. Wah, ini kok mau nikah aja ngarani barang-barang materi nggak jadi nikah malah. Ya, kalau misalkan tasmiyatul mahar ya yang sekiranya umum pada masyarakat saja. Yang penting seperangkat alat sholat kalau orang Jawa, tapi nanti endel-endelnya yang banyak kan gitu. Endel-endel itu ya apa namanya, cangkingan ini, gawane itu yang banyak. Maharnya seperangkat alat sholat, tapi kadang nanti harus ada cincin, ada macam-macam toh. Biasanya, jangan pernah lihat akad nikah juga. Yang disebutkan seperangkat alat sholat, ya toh? Tapi yang di bawah seperangkat alat sholat saja atau ada macam-macam? Ada tambahannya. Kalau bisa ada yang banyak. Banyak sekali ya. Kadang malah uang dimasukkan ke kotak, gitu. Saya tahu itu karena ya saya pernah menikah, jadi tahu. Dan kebetulan kan istri itu kan sering bikin itu mahar-mahar itu pesan-pesan. Jadi kadang meskipun yang disebutkan seperangkat alat sholat, tapi ya jangan itu nilai etis saja. Karena kita melihat ada mahar mitil tadi, meskipun seperangkat alat sholat kita harus menghargai mitilnya, umumnya berapa kan gitu. Karena nikah itu kan seperti jual beli, meskipun tidak bisa dikiaskan jual beli ya. Pernikahan itu tidak jual beli, tapi seperti gitu. Di dalam jual beli itu kan ada harga, gitu, ada harga. Maka di dalam nikah itu ada mahar. Maka mahar itu seperti thaman, seperti harga. Ya wanita itu
atau sebaik-baik, maka kan ada hadis itu kan, sebaik-baik lelaki itu yang memberi banyak mahar, tapi sebaik-baik wanita adalah yang menetapkan mahar itu terus piye ya, maka tasmiyatul mahar itu penting. Kesepakatan untuk menentukan nominal mahar itu disepakati kedua belah pihak. Yang penting tidak memberatkan calon suami dan calon istri, senang, itu aja tuh. Maka kalau pernikahan itu suka sama suka, maharnya mau kecil mau besar tidak masalah. Tasmiyatul mahar. Terus pasal setelahnya ada walimah, kemudian ada tasfiyah, berarti kufu ya, keadilan dalam poligami tadi. Jadi syarat poligami kan harus adil. Kemudian ada khulu dan tolak. Ini bedanya. Tolak itu perceraian dari suami. Ya, tolak itu perceraian dari suami. Nek khulu perceraian dari istri. Jenengan merasa tidak diberi nafkah lahir apalagi batin oleh suami, menggugat cerai. Gugatan cerai yang muncul dari istri itu namanya khulu. Kemudian jumlah tolak itu 3 kali. Maka nanti tolak itu ada roj'i, ada bain. Insya Allah nanti jenengan sudah dapatkan detailnya di kuliah ya. Jadi ini hanya mengulas saja. Saya kira itu. Monggo kalau yang mau tanya, saya masih beberapa menit ke depan. Insya Allah nanti untuk puasnya ya biar pengurus yang mengkondisikan. Nanti soalnya dari saya. Ada pertanyaan? Monggo. Kisi-kisi enggak ada. Oh, nggak ada, Pak. Kisi-kisinya apa yang kita bahas itu kisi-kisi. Mudah kok bikin itu kan. Ayo, nggak ada? Insya Allah nggak ada ya, sudah paham semua. Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan man hadoroh ke siapa, keluarga atau siapa, monggo yang sebutkan sendiri ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu di halaman terakhir dibuka. Doanya di sini. Dan nama terakhir tapi yang ini ya, atau maliknya ya, di situ. Di situ ada innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Ketemu belum? Enggak ada lah. Ya Fathul Maliknya, halaman terakhir. Ada enggak? Qilu wa fatama musannif rahimahullah ta'ala kitabahu bil 'iddi raja'a bi idznillah ta'ala lahu minan nar. Jadi musannif menghatamkan kitab ini dengan berharap mendapatkan kebebasan dari neraka. Waliyakuna sababan fi dukhulil jannah, dan menjadikan sebab masuknya surga. Darul abrar, itu surga adalah darul abrar, rumahnya orang-orang yang mulia. Wa hadza akhiru syarhil kitab, dan ini adalah akhir syarah kitab Ghayatul Intisar. Jadi takrib itu oleh orang-orang Arab lebih dikenal dengan Ghayatul Intisar. Maka di mukadimah itu ada bila itillah. Alhamdulillah bina al-Qur'an wal-Wahhab. Waqad alaqtu ajidan fi muddatin yasirah. Aku menulis ini, mengarang kitab ini dengan waktu yang sangat singkat. Wal marju mimman atla'a fihi ala hawatin saghira aw kabira an yuslihaha, dan saya berharap atau dengan penuh harapan
Akan apabila ada kesalahan kecil ataupun besar akan ada perbaikan dari siapapun yang membaca, maksudnya seperti itu. Ilmu mungkin ala jawaban ala wajib hasanil, tapi dengan cara-cara yang baik. Yaitu nabi man yadfa'al sayyi'ah illa bi'ahsan, sehingga termasuk golongan-golongan orang yang menolak keburukan, yang menolak kesalahan, menolak keburukan dengan yang baik. Wa yaqula man atla'a fihi ala, atla itu mutola'at maksudnya. Wa an yaqula man atla'a fihi ala fawaid man ja'a bil khairat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ketemu? Ya, itu surat Hud ayat 114 ya, itu doanya. Ja'ala Allahu wa iyyakum bi husnil niyyati fi ta'lifihi ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was shalihin. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian semua dengan baiknya niat fi ta'lifihi ma'an nabiyyin, dalam menulis kitab ini berserta dengan para nabi, siddiq, syuhada, shalihin. Wa hasuna ulai wa rafiqah adalah teman-teman terbaik di jannah, di surga. Karena Allah Al-Karim Al-Mannan Al-Mauta Al-Islam, ini hanya mu'alif kata musannif, kita berharap kepada Allah Al-Karim Al-Mannan Al-Mauta Al-Islam, jadi bermohon agar dimatikan dalam keadaan Islam dan iman bijai Sayyidina Mursalin, dengan wasilah kepangkatan kemuliaan Sayyidul Mursalin wa khatamin nabiyyin, nabi penutup, wa habibul alamin, kekasihnya Rabbil Alamin, Muhammad ibni Abdul Muttalib bin Hashim Sayyid Al-Kamil, Sayyid Al-Kamil yang sempurna, Al-Fatih yang membuka, Al-Fatih yang pungkasan terakhir. Itu ada salawat Al-Fatih, Al-Fatih lima rukun. Nabi itu Al-Fatih yang membuka semuanya tertutup. Walhamdulillahil hadi ila sawa'is sabil. Segala puji yang telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sekaligus ijazah jenengan kalau mengalami suatu kesulitan, baca itu hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu sebanyak-banyaknya, itu minimal 100 kali, insya Allah mudah akan didapat. Sebanyak-banyaknya itu berarti ya sakwate. Itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kami boleh hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Atau ambil ayat yang itu surat apa itu, yang hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Boleh itu, boleh hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi dilengkapi wala haula wala quwwata illa billahil azim, atau hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terus wa sallallahu ala sayyidina Muhammad asyrafil anam, makhluk manusia yang paling mulia itu Nabi, wa ala alihi washabihi wasallam tasliman katsiran daiman abadan, lama-lamanya ila yaumil wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ini doa yang ditulis oleh musannif atau mu'allif kitab ini, maka saya bacanya ini saja. Insya Allah doa-doa yang lain yang berdoa sendiri-sendiri. Tapi hamdaliman wa marallahu ibad di lataifi wa maratuhi bi al-walidin wa lataifi wa salatu wa salam ala al-fa'il man yuridillahu khairan man yuridillahu khairan yufaqihu fid din sayyidina Muhammad wa ala alihi al-hadin wa ashabihi al-bararah al-muttaqin. Wa ba'du faqad tama bihamdi ta'ala taqa kitab syarhul alamat Muhammad bin Qasim al-Bazi alamat dan takrib dan alam Ahmad bin Husain al-Syahid Abi Suja alamat Nabi Imam Syafi'i sallallahu ala jatayyina sabika rahman wa manahamuma safal masyarif fi darul wa dalika fil matba'ah al-haramain fi awakhir syahr Rabiul Awal min an 135 Hijriah, 1305 Hijriah, 5 Hijriah sekarang tahun 1443. Sudah berapa tahun? Syahr Rabiul Awal. Ala sahibiyya afdhalus salat wa azkar atas salim. Amin. Dari tahun 1356. Sudah berapa tahun itu? Tapi ini cetakannya ya. Kalau hasilnya ya coba dicari biografinya
Tadi Abi Suza sama Muhammad yang berkasih. Ini maka menjadi kitab unik. Mungkin apa yang kita pelajari meskipun hanya beberapa, karena kalau kita belajar keseluruhan tidak mungkin cukup waktu. Ya pasti ini hanya beberapa, semoga itu bermanfaat bagi kita semuanya. Menjadi modal awal panjenengan untuk memperkaya hasanah Islam, terlebih pada permasalahan-permasalahan fikih. Dan apa yang kita baca itu adalah mazhab Syafi'i. Sehingga sekiranya ada perbedaan, ya berarti itu bukan Syafi'i saja. Dan fikih itu luas, fikih itu luas dan luas. Maksud saya luas sesuai dengan kebutuhan zaman. Luas itu artinya fikih itu selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Soleh untuk zaman bahkan. Meskipun pada persoalan-persoalan yang fardhu, yang baku, fikih itu tidak mungkin bisa dirubah. Tapi kadang dalam konteks-konteks tertentu ya ada yang berubah sesuai dengan kondisi zaman. Maka apa yang kita baca itu adalah sebuah kepakeman berpikir hukum. Maka kepakeman itu yang kita pedomani. Meskipun nanti dalam konteks tertentu kita harus memaklumi adanya perubahan-perubahan hukum. Tapi insya Allah kalau sekiranya itu hukum-hukum yang fardhu, yang pasti tidak akan pernah berubah. Ialah diri saja. Tapi kalau yang muamalah atau furuk-furuk yang kecil itu pasti ada perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu misalnya ya nanti banyak, karena kita tidak banyak baca ya. Mungkin kalau jenengan membandingkan fikih klasik dengan fikih modern itu akan berbeda. Yang paling contoh itu ya mawaris yang, tapi kan ketika kita tidak baca mawarisnya, tapi mawaris itu mengalami banyak sekali perubahan. Nanti jenengan kalau yang di syariah itu belajar ilmu waris, ada waris Islam, ada waris nanti ketika dikontekkan dalam waris Indonesia beda lagi gitu. Tapi kalau masalah pokoknya ya tetap sama gitu. Masalah masjid misalnya, masalah apalagi sebanyak ya. Apalagi nanti yang tidak kita baca itu kan masalah muamalah, itu malah nanti ketika kita kontekkan dalam konteks sekarang itu nanti akan banyak problem-problem yang perlu dikaji lebih lanjut. Masalah jihad, di jihad kan ada jihad dalam di sini kan perang, tapi kan jihad dalam konteks tidak harus berarti perang. Macam-macam. Artinya begini, fikih yang kita baca itu sebagai sebuah kepakeman berpikir kita. Tapi kita juga harus memaklumi dengan adanya perubahan zaman, maka fikih dalam konteks-konteks tertentu juga harus dipahami sesuai dengan kebutuhan zaman. Maka biar jenengan itu ya tidak saklek kolak dengan hukum, tapi juga harus terbuka, ya, tidak namanya apa? Inklusif atau eksklusif. Itu jadi semoga-moga sekali lagi bermanfaat panjenengan, buat saya, buat semuanya apa yang kita pelajari. Sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, saya selalu standby di kampus. Kalau misalkan ada hal yang ditanyakan seputar hukum maupun hubungan kita antara guru dan murid di dalam kelas, tapi di luar ya seperti biasa. Maka mohon maaf tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih detail karena memang waktu dan tidak semua kita baca, tapi semoga bermanfaat dan amin ya rabbal alamin. Dari saya seperti itu. Maaf. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini harusnya nanti biar